Jadi oke, baik, dari sini kita akan membahas tentang video pembelajaran pengukuran pentanahan menggunakan earth tester. Jadi sebagai alat ukur pentanahan itu yang digunakan itu adalah earth tester. Oke, jadi ini adalah earth tester yang memiliki 4 menu. Jadi pengertian dari earth tester itu adalah alat untuk mengukur nilai resistansi dari grounding. Besarnya tahanan tanah sangat penting untuk diketahui sebelum dilakukannya pentanahan dalam sistem pengaman dalam instalasi tenaga listrik. Oke, jadi gambar earth tester itu terdiri dari 4 menu ya. Dari 4 menu. Yang pertama itu adalah layar tampilan, yang kedua itu adalah lampu indikasi saat melakukan pengukuran, yang ketiga itu tombol tekan saat melakukan pengukuran, yang keempat itu adalah tuas selektor memilih skala pengukuran. Jadi itulah dia menu-menu dari earth tester itu, atau bagian-bagian dari earth tester tersebut. Jadi sini kita dapat kesimpulan bahwa earth tester itu sangat penting karena gunanya itu sebagai alat untuk mengukur tahanan tanah. Oke, jadi selanjutnya earth tester itu yang sering digunakan itu adalah merek Kyoritsu ya. Jadi yang sering digunakan itu adalah merek Kyoritsu. Jadi alat ini berfungsi untuk menampilkan nilai tahanan pentanahan yang terukur dengan kemampuan mengukur sampai 1999 ohm. Jadi tampilan nilai tahanan pentanahan itu nanti akan terletak pada gambar ini yang nomor 1, itu layar tampilan. Maka akan muncul besar tahanan yang akan didapat dari hasil pengukuran pentanahan tersebut. Jadi itu dia. Oke, jadi selanjutnya mengapa harus dilakukan pengukuran pentanahan? Oke, jadi tujuan dilakukan pengukuran pentanahan itu untuk menentukan tahanan antara besi atau plat tembaga yang ditanam dalam tanah yang digunakan untuk melindungi peralatan listrik terhadap gangguan petir dan hubung singkat. Dengan demikian, plat tersebut harus ditanam hingga mendapatkan tahanan terhadap tanah sekitar yang sekecil-kecilnya. Oke, jadi kita dari PUIL 2000 kita mengetahui bahwa maksimal tahanan tanah itu adalah 5 ohm. Jadi ya, pentanahan itu dilakukan, atau penanaman elektroda itu dilakukan ketika didapat tahanan tanah itu di bawah 5 ohm. Jadi kalau di atas 5 ohm, maka dilakukan adalah penambahan elektroda, atau bisa juga dengan menggunakan jet itu adalah bintoid, itu komponen dari sistem pembumian. Oke, jadi dalam earth tester itu terdapat 3 kabel penghubung ya. Jadi yang pertama itu kabel elektroda pentanahan atau kabel warna hijau, biasanya dilambangkan dengan E, elektroda. Jadi inilah yang akan dihubungkan ke elektroda pembumian atau ke elektroda pentanahan yang sudah dipasang di dalam, misalnya di dalam sebuah trapo, dalam sebuah instalasi listrik.
Oke, yang kedua itu elektroda bantu atau P potensial dengan warna kabel adalah kuning. Jadi elektroda inilah yang akan dihubungkan ke tanah dengan menggunakan bantuan elektroda bantu. Oke, selanjutnya itu elektroda bantu C atau current arus dengan warna kabel merah. Jadi elektroda ini dihubungkan ke tanah. Jadi inilah gambar dari kabel elektroda dari tester tersebut. Oke, selanjutnya, jadi inilah dia kabel-kabel penghubung. Kalau misalnya belum pernah lihat kabel penghubung tester itu bagaimana, jadi di sini kita memperlihatkan kabel penghubung tester ini, dimana warna hijau itu tadi disebut dengan kabel pembumian atau elektroda pentanahan, sedangkan kabel warna kuning itu adalah kabel elektroda bantu, yang elektroda bantu atau bisa disebut dengan dinamakan dengan P atau potensial. Sedangkan yang kabel merah itu adalah current atau arus, itu adalah kabel elektroda bantu juga. Jadi inilah dia kabel penghubung tester. Jadi ada 3. Oke, jadi ini adalah pada gambar di sini dijelaskan bentuk rangkaian dari untuk melakukan pengukuran pentanahan. Jadi untuk melakukan pengukuran tahanan pentanahan pada kabel penghubung yang terdiri dari 3 bagian harus dihubungkan sebagai berikut. Oke, yang pertama itu kabel penghubung warna kuning dan merah harus dihubungkan ke elektroda bantu yang sudah dipasang atau ditancapkan ke dalam tanah. Terus yang kedua itu adalah kabel penghubung warna hijau dihubungkan. Jadi kabel warna hijau ini dihubungkan langsung ke elektroda pentanahan yang sudah terpasang di dalam tanah. Jadi bisa dilihat bentuk rangkaiannya tester itu adalah seperti gambar ini. Jadi sini sudah dikasih bentuk rangkaian untuk melakukan pengukuran tahanan pentanahan. Oke, selanjutnya jadi bagaimana tadi gambar elektroda bantu? Tadi kalau misalnya bertanya gitu, jadi jawabannya adalah elektroda bantu itu gambarnya seperti ini. Jadi elektroda bantu itu terdiri dari 2 buah ya, dari 2 buah yang terbuat tentunya dari bahan konduktor, itu menghantarkan arus. Jadi yang pertama itu memperlihatkan bahwa elektroda itu mempunyai ujung yang runcing. Elektroda bantu itu mempunyai ujung yang runcing. Tujuannya apa? Jadi tujuannya itu untuk mempermudah elektroda tertancap ke dalam tanah. Terus yang kedua, memperlihatkan sebagai tempat untuk melekatnya atau terhubungnya kabel penghubung warna kabel merah atau kuning yang ada pada air tester. Jadi dapat kesimpulan, setelah elektroda bantu ini ditancapkan ke dalam tanah, maka tinggal menyambungkan elektroda bantu ini dengan kabel merah dan kuning. Jadi kabel merah dan kuning pada air tester tersebut. Oke, jadi pada gambar ini dijelaskan itu menentukan jarak antara elektroda bantu yang satu dengan yang lainnya
Jadi biasanya jaraknya itu berkisar 5-10 meter. Jadi di mana-mana itu berkisar 5-10 meter, gunanya untuk mendapatkan tahanan yang sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Itulah dia ya. Oke, jadi pada gambar ini adalah proses penyambungan kabel penghubung dengan elektroda bantu yang sudah ditancapkan ke dalam tanah. Oh, jadi inilah dia ya gambarnya. Gambar setelah elektroda bantu itu ditancapkan ke dalam tanah, maka diambillah kabel penghubung apa itu yang warna kuning atau yang merah. Nah, bebas tergantung kita kemana mau letakkannya. Jadi itu disambungkan ke elektroda bantu tersebut biar pengukuran pentanahan dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi penyambungan kabel penghubung kabel grounding extender itu ke dalam elektroda pentanahan. Jadi inilah dia gambarnya ya. Gambar penyambungan kabel penghubung kabel grounding yang warna hijau tadi yang terdapat pada air tester ke elektroda pentanahan yang sudah terpasang. Jadi inilah dia, dapat dilihat sini, kita lihat dia menjepitkan kabel warna hijau ya ke elektroda pentanahan. Oke, jadi setelah semuanya terpasang, setelah semuanya kabel itu terhubung ke elektroda bantu dengan sama ke elektroda pembumian, maka selanjutnya kabel penghubung itu dimasukkan ke air tester yang sudah ditentukan tempatnya seperti tampak pada gambar. Jadi dalam air tester itu telah terhubung semuanya, jadi tinggal masukkan kabel-kabel tersebut yang sudah ditentukan tempatnya. Jadi ini dia hasil dari rangkaian tersebut. Jadi hasilnya adalah seperti gambar ini. Oke, selanjutnya jadi selanjutnya ini adalah hasil dari pengukuran pentanahan. Jadi setelah semuanya kabel penghubung tester itu tersambung ke semua tempat yang sudah ditentukan, maka selanjutnya dilakukan adalah pengukuran dengan menekan pos selektor dan menekan tombol pengukuran sehingga didapat hasil pengukuran. Jadi sini kita lihat hasil pengukurannya itu, kalau kita lihat di sini 1 ohm. Jadi didapat hasil pengukuran tahanan pentanahan itu 1 ohm. Maka bisa dikatakan bahwa pemasangan grounding atau pentanahan di tempat pengukuran tersebut layak digunakan. Jadi kita mengetahui bahwa menurut PUEL 2000 bahwa maksimal tahanan pentanahan itu adalah 5 ohm. Jadi jika dia di bawah 5 ohm, maka dapat dilakukan pemasangan grounding atau pentanahan. Oke, jadi ini adalah langkah-langkah untuk melakukan pengukuran pentanahan. Oke, yang pertama itu mempersiapkan elektroda pentanahan dan alat-alat bantu pemasangannya. Jadi sini kita mempersiapkan apa alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses atau prosedur pelaksanaan pengukuran pentanahan tersebut. Oke, yang kedua, dilakukan pengecekan tegangan baterai yang menghidupkan digital tester. Jika layar tampak bersih tanpa simbol baterai lemah, berarti kondisi baterai dalam keadaan baik. Jika layar menunjukkan simbol baterai lemah atau bahkan layar dalam keadaan gelap, berarti baterai perlu diganti.
Jadi itu dia ya, jika ada tanda-tanda hal tersebut, jadi bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang nomor 2. Oke, yang ketiga itu adalah membuat rangkaian pengujian seperti gambar 2. Kita lihat gambarnya. Jadi yaitu dengan menanam elektroda utama atau dan elektroda bantu. Menanam elektroda dengan memukul kepala elektroda menggunakan martil. Jadi martil itu adalah sebuah alat bantu ya, alat bantu untuk pengukuran petanahan tersebut. Jika menjumpai lapisan tanah yang keras, sebaiknya jangan memaksakan penanaman elektroda. Oke, jadi jika agak keras, jadi membutuhkan waktu yang lama, jadi bisa dipindahkan ke samping yang apa itu ya, tanah yang keras tersebut bisa dipindahkan ke samping, kira-kira berjarak bisa setengah meter, 1 meter gitu ya. Jangan, kalau bisa jangan lebih 5 meter lah. Kalau bisa 1 meter, 2 meter itu deh ya. Jadi gambar rangkaian itu adalah seperti kita lihat di sini. Jadi ada 3 kabel penghubung ya, merah, kuning, hijau. Jadi itu adalah kabelnya yang sudah dihubungkan langsung ke dalam elektroda bantu dan ke grounding. Oke, yang keempat, menentukan jarak antara elektroda bantu minimal 5 meter dan maksimal itu adalah 10 meter. Jadi ini sebenarnya sudah ketentuan ya. Menentukan jarak antara elektroda bantu minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Jadi gunanya itu untuk menghasilkan pengukuran pentanahan itu baik atau tidak gitu ya. Yang kelima itulah mengukur tegangan tanah dengan menggunakan range switch ke voltage dan pastikan nilai indikator 10 volt atau kurang. Jika voltage bernilai lebih tinggi dari 10 volt, diperkirakan akan terjadi banyak kesalahan dalam nilai pengukuran tahanan. Jadi itu dia ya. Oke, yang keenam itu mengecek penghubung atau penjepit pada elektroda utama dan elektroda bantu dengan men-setting range switch ke 2000 ohm dan tekan tombol, atau bisa juga ke 200 ohm, 20 ohm dan 10 ohm. Jadi tergantung berapa besar resistansi tanah. Jadi sini sudah dibuat ada arah ke 2000 ohm, ke 200 ohm, ke 20 ohm dan 10 ohm. Jika tahanan elektroda utama terlalu tinggi atau menunjukkan simbol, kita lihat sini titik yang berkedip-kedip, maka perlu dicek penghubung atau penjepit pada elektroda utama. Oke, yang ketujuh itu adalah melakukan pengukuran dengan setting range switch ke posisi yang diinginkan dan tekan tombol press to test selama beberapa detik. Jadi itu dia nomor ketujuh ya. Jadi setelah dilakukan menekan tombol press to test, maka yang keempat itu catat nilai ukur tahanan yang muncul dari digital earth resistance tester. Yang kesembilan itu adalah mengembalikan posisi tombol press to test ke posisi awal. Jadi langkah-langkah pengukuran pentanahan itu ada 9 ya. Jadi ada 9. Jadi supaya lebih jelas untuk mengetahui pengukuran pentanahan, silahkan aja disimak video berikut ini. Oke, jadi inilah dia tadi ya, testernya. Untuk lebih jelasnya, inilah dia, ada 4 menu dia. Jadi itulah dia ya. Jadi ada 4 dia. Jadi inilah terminal pengukurannya atau kabel penghubung.
terminalnya ya, tempat untuk kabel penghubung. Ada elektroda pertanahan, elektroda bantu, current dan potensial. Jadi ini dia kabel penghubungnya. Di sini ada 3 kabel penghubung dan ada batang elektroda bantu ya. Elektroda bantu ada di situ, kita lihat ada 2 batang elektroda bantu. Oke, jadi inilah dia rangkaian dari pengukuran pertanahan yang akan dilakukan. Di sini kita melihat jadi inilah dia dengan menggunakan langsung otomatis ya. Jadi ini adalah kabel konektor pentanahan, batang elektroda bantu dan palu. Jadi kegunaan dari palu ini adalah untuk memudahkan pemasukan dari batang elektroda bantu ya. Jadi gunanya itu adalah untuk mempermudah. Jadi inilah rangkaian dari menggunakan unit tes. Jadi ada 3 kabel dia, satu untuk. Oke, jadi ini dia gambar dari elektroda bantu itu. Jadi kita jelaskan tadi kan bahwa ujungnya yang satu ada runcing, yang kedua ada seperti tongkat untuk melekatnya kabel penghubung. Jadi kabel penghubung itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi metode pasang alat ukur. Oke, jadi ini adalah videonya, dimana pada video ini dilakukan pemasangan elektroda pentanahan itu dengan menekan jadi penempatan elektroda itu sesuai jarak yang ditentukan ya. Jadi penempatan elektroda bantu itu tadi ada 2 ya, ada 2. Jadi sini jelaskan ada 20 langkah dari pentanahan. Oke, jadi jaraknya itu tadi kita jelaskan 5 sampai 10 meter jarak antara elektroda bantu yang satu dengan elektroda bantu yang kedua. Jadi sini kita lihat jaraknya itu berkisar 6 meter ya, 6 meter 8 meter lah ya. Jadi pemasangan kabel tester ke grounding ya. Jadi kita grounding langsung, menghubungkan kabel hijau ke grounding yang sudah terpasang. Jadi itu dia. Oke, setelah semuanya terhubung, jadi selanjutnya masukkan terminal ya, masukkan ke terminal tester, masukkan kabel penghubung ke terminal tester seperti yang dilakukan pada video tersebut. Oke, setelah semuanya terpasang,
maka siap untuk dilakukan pengukuran. Setelah kabel telah terhubung dan siap untuk maka dilakukan pengukuran. Jadi hasil pengukurannya itu dengan menekan tombol tes to test. Jadi hasil pengukurannya itu 1,93 ohm. Jadi hasilnya itu 1,93 ohm. Jadi layak digunakan sebagai tempat untuk pemasangan grounding. Jadi itu dia ya.